Oke guys, di sini kita perempelan tunas markisa ya. Jadi guys, markisa ini kita harus rutin untuk di fase perempelan tunas ya. Jadi yang kita pelihara itu untuk markisa cukup menggunakan 2 atau 3 batang naik ke atas ya. Jadi untuk tunas-tunas seperti ini guys, ini harus kita buang ya, karena ini bisa mengganggu pertumbuhan yang sudah produktif di atas guys. Jadi ini guys, tunas-tunas seperti ini harus kita buang ya, kita rempel semua supaya pertumbuhannya itu sempurna ya. Nah jadi guys, daun-daun ini pun harus kita rempel guys ya. Nah ini sebagian harus kita buang dulu daunnya supaya batangnya ini kena terik matahari guys ya. Jadi perawatan markisa itu kita harus memang aktif ya untuk pembuangan tunas, karena tunas itu sangat mengganggu untuk di masa pertumbuhan markisa guys. Jadi markisa itu guys sangat membutuhkan kompos yang sangat banyak ya. Jadi markisa di umur seperti ini guys, kita sudah memberikan unsur hara fosfor dan kalium ya. Untuk pengambilan unsur hara nitrogen cukup dari kompos ayam yang sudah kita fermentase ya. Jadi guys, di sini pun ini kan masih banyak tunas-tunas ya. Ini tunas-tunas ini harus kita buang ya. Ini tunas ya. Jadi jangan dulu kita biarkan, tunas-tunas seperti ini harus kita buang. Dan supaya pertumbuhannya nanti paling atas maksimal ya. Nah ini guys, jenis markisanya ini adalah markisa lokal ya. Jadi yang kita biarkan itu adalah pohon yang batangnya ini guys ya. Nanti kalau tunas-tunas seperti ini kita pilih tunas-tunas yang produktif guys ya. Nah untuk markisa guys, ini harus kita buat lanjaran menggunakan tali keranjang ya. Kalau di sini namanya tali keranjang. Jadi harus kita buat lanjaran. Contohnya inilah guys, lanjarannya ya pakai tali keranjang. Tapi tunas-tunas seperti ini guys harus kita buang ya, yang belum produktif ya, seperti ini guys. Jadi ini kita biarkan. Ini salah satu contoh guys. Di sini kan sudah tunasnya sudah panjang ini kan. Jadi ini tidak kita biarkan semua ya. Kalau kita biarkan semua itu bisa mengganggu dari pembesaran buah. Contohnya seperti ini guys. Ini kita buang, kita biarkan 3 pohon saja guys ya. Jadi salah satu contoh ini yang kita biarkan guys ya. Ini ada dalam satu cabang dari bawah, cukup kita biarkan 3 pohon saja guys ya. Itu pun jaraknya jangan rapat ya. Contohnya ini guys, ini antar ke sini jangan dibiarkan, ini dibuang ya, contoh seperti ini. Nah ini kita buang, lalu tunas yang ketiga ini ya, ini kita biarkan ya. Jadi seperti itulah guys untuk dari markisa tersebut guys. Jadi seperti inilah guys. Ini kebetulan markisa kita sudah mulai aktif berbuah ya. Jadi ini untuk yang tunasnya ke bawah seperti ini guys ya, harus kita buang ya. Jadi kita cari dia tunas yang aktif naiknya ke atas. Contohnya seperti ini guys, ini yang naik ke atas ya. Jadi kalau yang ke bawah seperti ini jangan dibiarkan, kita buang ya. Ini harus dilanjarkan seperti ini guys ya. Harus kita buat seperti ini. Karena markisa itu kalau tunasnya itu turun ke bawah itu hasilnya kurang maksimal ya. Seperti ini memang harus kita perhatikan ya, karena ini tunasnya masih banyak ini ya.
Jadi ini harus kita bersihkan supaya penyepraian itu sempurna. Contohnya ini guys, ini tunas harus kita buang ya. Nah, jadi cukup yang 3 pohon yang naik ke atas kita biarkan guys ya. Tapi untuk pemangkasan daun tunggu dulu di masa perkembangannya dulu guys. Jangan langsung dibuang, dipangkas seperti ini ya. Tunggu dulu sudah sampai di atas, sudah ada batang yang menjalar di tali yang kita buat guys ya. Jadi jangan langsung dipangkas habis ya kalau belum sampai di atas. Contohnya seperti ini guys. Ini harus kita naikkan ini ya. Ini harus kita naikkan ke sini guys, ke lanjarannya ini guys ya. Kalau tidak ini kurang maksimal nanti. Kita gulung seperti ini ya. Nah, ini ada tunas. Tunasnya ini kita buang ya. Jadi kalau buah seperti ini guys, ini belum maksimal sebenarnya ini ya. Ini harus kita buang juga ini karena isinya pun ini kurang maksimal guys ya. Buah pertamanya ini kurang maksimal karena ini masih kosong ya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini belum bisa maksimal ini buahnya ini ya. Jadi masih bijinya itu masih kayak kosong-kosong seperti itu, tidak padat ya. Jadi yang kita biarkan itu adalah seperti ini ya, yang sudah menjalar. Nah, ini juga tunasnya sudah sangat lebat sekali ya. Jadi tunas-tunas ini harus kita buang sebagian. Jadi kita pilih tunas-tunas yang mana yang mau diaktifkan ya. Jadi ini harus kita cek yang menjalar ke bawah seperti ini ya. Harus kita buang. Kalau untuk kompos, ini sebelum penanaman kita sudah memberikan kompos ayam yang sudah kita fermentasi selama 1 bulan ya. Jadi kompos yang kita berikan itu adalah kompos ayam. Kita fermentasi menggunakan PEMOS dan molase ya. Jadi ini kita kasih lubang, lalu kita berikan kompos, lalu kita berikan kapur ya, kapur dolomit kita taburi. Lalu setelah nanti 1 minggu sudah kita berikan kompos, langsung kita tanami bibit markisa. Jadi bibit markisa kalau bisa yang menggunakan polybag ya. Jadi setelah itu guys, biarkan di situ. Nanti setelah umur 1 bulan sudah bisa dikasih pupuk susulan sekitaran 3 gram per pohon ya. Bisa menggunakan SS Amapos ya untuk 3 gram dalam 1 pohon ya. Jadi untuk perawatan untuk tanaman markisa ini yang perlu kita jaga itu adalah kutu penghisap daun ataupun penghisap pucuk markisa. Jadi kita di sini menggunakan imidacloprid ya. Kita mix bersama abamectin ya. Untuk fungisida kita menggunakan mancozeb ya. Sekali-sekali kita menggunakan skor ya. Untuk pemupukan, pupuk tabur kita berikan sekali 3 minggu ya. Cuman dosisnya cukup 3 gram saja ya, jangan terlalu banyak. Karena markisa ini lebih suka dengan pupuk-pupuk organik, yaitu adalah kompos-kompos ayam yang sudah kita fermentasi. Nah, salah satu contoh guys, markisa itu usahakan jangan seperti ini ya, karena ini sudah menyalahi dari prosedur perkembangan markisa. Jadi kalau udah seperti ini guys ya, pembungaannya itu sering rontok ya. Jadi pembungaan itu sering gagal kalau batangnya ini turun ke bawah. Salah satu contoh, ini dulunya seperti ini kan, ketika jatuh ini bunganya ini masih produktif ya, bisa lihat ya. Ini bunganya ini masih aktif, bunga-bunga ini masih aktif. Jadi setelah dia turun, ini dia. Jadi kegagalan itu sangat tinggi ya. Kegagalan bunga itu sangat tinggi kalau pas posisi rantingnya itu turun ke bawah. Jadi usahakan untuk ini harus diikat seperti ini ya. Harus diikat ke lanjarannya guys.
seperti ini ya. Jadi tunas-tunas ini harus dibuang ya. Jangan dibiarkan terlalu banyak tunas. Tunas yang ke bawah seperti ini harus kita buang. Carilah tunas yang seperti ini naik ke atas ya. Nah, ini pun tunas-tunasnya ini sudah sangat mengganggu pertumbuhan ya. Karena ini sudah sangat terlambat di perawatan untuk menaikkan tunas-tunas dan menaikkan pohon ini guys ya. Jadi ini sudah terlambat, sangat terlambat ya. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat menaikkan seperti ini guys ya. Nah, tunas-tunas yang di bawah pun sangat banyak ini guys ya. Tunas-tunas seperti ini harus cepat kita buang ini. Nah, seperti ini ya. Nih, ini tunasnya harus kita buang. Nah, ini sudah turun ke bawah ya. Jadi ini harus dilancarkan ke sini guys. Memang tunasnya ini sangat aktif sekali ya. Karena kompos yang kita berikan itu sangat banyak di sini. Nah, ini sudah sangat terlambat ini guys ya. Sangat terlambat sekali karena sudah sampai seperti ini. Harus diikat seperti ini sebenarnya ya. Dibuat seperti ini. Nah, ini tunas harus kita rempel. Nah, ini sangat terlambat ya. Banyak sekali tunas-tunas untuk yang seperti ini dia guys. Nah, untuk mengendalikan lalat buah ya, untuk tanaman markisa itu kita bisa menggunakan bahan aktif asefat ya. Jadi kita gunakan di sini bahan aktif asefat untuk mengendalikan yang namanya lalat buah ya. Aku guys ya. Nah, seperti itu udah kendala itu guys. Ini sudah sangat kendala ini ya. Ini sudah sangat kendala. Inilah keterlambatan guys. Oke, sampai disitulah dulu tentang perawatan tanaman markisa. Untuk sekilas info bisa diklik di kolom komentar. Untuk perawatan selanjutnya langsung bisa diklik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini guys. Salam Marguratak ya.